Lo pernah nggak malam-malam semangat banget bikin rencana hidup? Besok gue bakal bangun jam 5, olahraga, kerja fokus, tidur jam 9. Terus besoknya bangun jam 8, langsung ambil HP, scroll, nunda-nunda, akhirnya hari lo ambyar. Nah, itu tandanya lo sedang jadi korban motivasi. Lo dikira semangat itu bisa diandelin, padahal dia kayak kembang api, terang-terangan tapi cepat padam. Dia datang pas lo nonton video inspirasi, pas dengar lagu semangat, pas janji sama diri sendiri. Tapi begitu realitas datang, dingin, lelah, stres, dia kabur. Dan lo tinggal sendirian, lagi-lagi merasa gagal. Tapi bro, masalahnya bukan karena lo males. Masalahnya adalah lo mengandalkan sesuatu yang gak stabil. Kayak mau naik motor tapi gak isi bensin. Lo cuma andelin dorongan awal. Tapi begitu habis tenaga, motor lo mati. Padahal lo butuh sistem, mesin yang jalan terus meskipun lo gak semangat. Karena pada dasarnya motivasi itu bukan solusi. Itu hanya pemicu sementara. Dan kalau lo terus-terusan nunggu dia datang, lo bakal terjebak dalam siklus semangat, usaha, turun, menyerah, nyesel, ulang lagi. Orang-orang produktif beneran, mereka gak selalu semangat. Mereka juga males, mereka juga pengen rebahan. Tapi mereka punya sistem yang lebih kuat dari mood mereka. Misalnya, bangun, langsung minum air, stretch, kerja 25 menit. Gak ada drama, gak ada gue harus semangat dulu, cuma lakuin. Dan pelan-pelan otak lo belajar. Oke, ini rutinitas, aku lakuin aja. Tanpa perlawanan, tanpa negosiasi. Karena sistem gak minta alasan, cuma minta tindakan. Dan yang paling menyakitkan, selama ini lo disalahin. Lo dikira males, lo dikira gak disiplin, lo dikira gak cukup baik. Padahal lo cuma gak diajarin cara yang bener. Dunia bilang kamu harus termotivasi, tapi gak pernah kasih tahu bangun sistem yang bisa jalan tanpa motivasi. Dan itu bikin lo merasa gagal, padahal lo cuma butuh pendekatan yang beda. Jadi mulai sekarang, stop nunggu semangat, mulai bangun sistem. Karena saat lo punya sistem, lo gak lagi bertanya, apa aku semangat? Tapi apa langkah pertamaku? Dan dari satu langkah kecil itu, semangat akan datang. Bukan sebelum mulai, tapi setelah lo mulai. Karena semangat bukan syarat buat bertindak. Dia adalah hasil dari bertindak. Dan saat lo paham ini, disitulah lo berhenti jadi korban mood dan mulai jadi kapten kapal hidup lo sendiri. Lo pikir malas itu musuh yang harus dilawan? Salah besar. Malas itu sebenarnya temen yang kasih sinyal penting buat lo. Dia nggak datang cuma buat ngeganggu atau nyusahin, tapi buat ngasih tahu kalau ada yang salah di sistem kerjaan atau cara berpikir lo. Jadi jangan buru-buru makin diri atau merasa gagal karena ngerasa males. Males itu cara tubuh dan pikiran lo bilang, bro, ada yang nggak beres di cara lo ngejalanin semuanya. Ini bukan tentang lo yang lemah, tapi tentang sesuatu yang perlu lo perbaiki supaya hidup dan kerja jadi lebih nyaman. Misalnya, lo males banget ngerjain skripsi atau tugas tertentu. Jangan langsung nyalahin diri sendiri. Coba cek lagi, apa sebenarnya yang bikin lo males? Mungkin judul skripsi itu nggak nyambung sama passion lo, atau targetnya terlalu gede dan bikin lo kewalahan. Bisa juga karena nggak ada reward atau penghargaan yang bikin lo semangat, atau kerjaannya ngerjain sendirian tanpa dukungan dari orang lain. Ini artinya yang lo hadapin bukan malas mata, tapi desain kerjaan atau lingkungan lo yang kurang manusiawi. Kalau lo cuma maki diri dan paksain diri, beban mental bakal makin berat dan akhirnya malah tambah bales. Psikolog bilang rasa malas sering muncul karena otak lo kehilangan clarity, autonomi, atau purpose. Artinya lo gak jelas mau mulai dari mana, merasa dikontrol tanpa kebebasan, atau merasa kerjaan itu gak berarti sama sekali. Di titik ini, otak lo bertanya, ngapain gue lakuin ini? Buang-buang energi aja. Kalau lo bisa tangkap sinyal itu dengan baik, lo gak perlu takut untuk berhenti sejenak dan evaluasi ulang. Rasa malas bukan kegagalan, tapi alarm yang harus lo dengerin supaya lo gak terjebak dalam sistem yang menyiksa diri sendiri. Jadi daripada terus-terusan nyalahin diri, coba tanyain ke diri sendiri dengan jujur, kenapa gue malas? Kalau targetnya terlalu besar, coba pecah jadi bagian-bagian yang lebih manageable. Kalau lo gak ngerasa ada tujuan, cari makna yang bisa bikin lo terhubung emosional sama kerjaan itu. Kalau nggak ada reward, kasih hadiah kecil buat diri lo setiap kali berhasil ngelewatin tahap tertentu. Dengan cara ini, lo nggak cuma memperbaiki cara lo jalanin sesuatu, tapi juga mulai membangun sistem yang lebih manusiawi, yang ngebantu lo
bukan melawan lo. Pada akhirnya, saat lo mulai dengerin suara malas sebagai sinyal, bukan sebagai tanda kegagalan, disitulah perubahan nyata terjadi. Lo nggak lagi berperang sama diri sendiri, tapi mulai menjalani kerjaan dengan cara yang lebih cerdas dan penuh pengertian. Sistem yang lo bangun bukan buat bikin hidup lo tambah berat, tapi buat jadi partner yang mendukung dan memudahkan lo. Dengan begitu, lo bisa kerja dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan energi yang lebih kualitas setiap hari. Yang bikin kita stuck bukan karena kita nggak usaha, tapi karena kita nggak punya sistem yang bisa jalan tanpa motivasi. Kita mikir, kalau gue semangat, gue bakal produktif. Padahal, harusnya, kalau gue punya sistem, gue bakal produktif meskipun nggak semangat. Mood itu naik turun kayak ombak. Kadang lo semangat, kadang lo pengen rebahan seumur hidup. Tapi kalau lo tunggu mood bagus buat mulai kerja, lo bakal nunggu selamanya. Orang produktif bukan yang selalu semangat, tapi yang tetap kerja meskipun moodnya hancur. Mereka nggak nunggu waktu yang tepat. Mereka ciptain waktunya dengan tindakan. Solusinya, bikin sistem yang otomatis. Contoh, jam 7 pagi, minum air. Tulis satu tujuan hari ini. Kerja 25 menit. Nggak perlu mikir, nggak perlu semangat. Cuma lakuin. Dan yang paling keren, saat lo mulai sistem ini, lo bakal sadar. Semangat itu datang setelah lo mulai, bukan sebelumnya. Lo nggak perlu termotivasi buat mulai. Lo cuma perlu mulai. Dan setelah lo mulai, semangat bakal nyusul. Karena tubuh dan pikiran lo butuh momentum. Dan momentum itu nggak datang dari ide besar, datang dari satu gerakan kecil. Penelitian dari University College London nunjukin kalau butuh 18-254 hari buat bikin kebiasaan. Tapi yang penting adalah konsistensi, bukan sempurna. Lo boleh gagal, asal balik lagi ke sistem. Karena sistem nggak minta lo sempurna, cuma minta lo hadir. Dan tiap kali lo kembali, lo latih otak lo buat milih arah yang benar, bukan yang enak. Jadi mulai sekarang, stop nunggu semangat, mulai dari hal kecil, dari satu langkah. Karena sistem kecil yang konsisten jauh lebih powerful daripada semangat besar yang hilang dalam sehari. Dan saat lo punya sistem, lo nggak lagi jadi korban mood. Lo jadi kapten kapal yang tetap navigasi meskipun ombaknya tinggi. Karena sistem bukan tentang seberapa keras lo bergerak, tapi tentang seberapa sering lo kembali ke jalur. Lo sering mikir, gue harus kerja, gue harus bangun pagi, gue harus produktif. Nah, kata harus itu yang bikin lo stres. Karena harus itu tekanan, itu hukuman, itu beban. Tapi bro, sistem yang beneran gak dibangun dari tekanan, dibangun dari kebiasaan. Dari hal yang lo lakuin tanpa mikir keras, kayak sikat gigi. Lo gak mikir, males sikat gigi. Lo lakuin aja, karena itu udah jadi biasa. Jadi ganti narasi lo, jangan bilang, gue harus kerja. Bilang, ini yang gue lakuin tiap pagi. Bukan, gue harus olahraga, tapi jam 7 gue stretching 5 menit. Bukan, gue harus baca buku, tapi sebelum tidur gue baca 2 halaman. Perbedaannya kecil, tapi dampaknya gede. Yang pertama, bikin lo melawan. Yang kedua, bikin lo melanjutkan. Karena sistem yang baik itu nggak terasa seperti kerja, terasa seperti ritual harian. Dan saat lo bisa ubah harus jadi biasa, disitulah lo berhenti melawan diri lo sendiri. Lo mulai bekerja sama diri lo, dan dari sanalah perubahan beneran terjadi, bukan dari paksaan, tapi dari harmoni. Lo ngira lo butuh semangat besar buat mulai? Salah, lo cuma butuh minimal action. Contoh, lo malas ngerjain skripsi. Jangan langsung mikir, harus tulis 5 halaman. Cukup bilang, gue buka laptop, gue ketik judul. Cuma itu, gak perlu lebih. Dan lo bakal kaget. Begitu lo buka laptop, otak lo bilang, udah buka, sekalian nulis dikit. Dan boom, lo mulai. Itu namanya law of motion. Hal yang diam butuh energi besar buat mulai. Tapi begitu bergerak, dia lebih gampang lanjut. Jadi, jangan target hasil, target gerakan pertama. Minimal action itu kayak kunci. Mau olahraga, cukup pakai sepatu. Mau belajar, cukup buka buku. Mau kerja, cukup nyalain laptop. Itu aja, tapi dari situ momentum lahir. Dan momentum itu yang bikin lo terus bergerak, bukan motivasi. Karena selama ini, lo dikondisikan buat mikir besar, harus selesai, harus sempurna, harus maksimal. Padahal, yang lo butuhkan hanyalah pintu masuk yang rendah. Kalau pintunya tinggi, lo bakal takut masuk. Tapi kalau cukup jongkok dikit, lo masuk aja. Dan begitu di dalam, lo baru mulai bekerja. Dan inilah rahasia terbesar. Tindakan kecil itu nggak butuh izin dari otak lo. Otak lo suka ngelawan kalau lo bilang, ayo kerja 3 jam. Tapi kalau lo bilang, cuma buka laptop, dia nggak lawan, dia izinin.
Dan begitu lo masuk, dia ikut. Karena otak manusia lebih gampang dibujuk daripada dipaksa. Jadi mulai sekarang, jangan lawan malas dengan semangat, lawan dengan satu langkah kecil. Karena saat lo bisa mulai tanpa harus semangat, disitulah lo benar-benar bebas dari kontrol mood lo. Lo bukan lagi korban rasa malas. Lo jadi orang yang tetap bergerak meskipun nggak pengen. Dan itulah bentuk keberanian sejati. Bukan tidak takut, tapi tetap melangkah. Dan saat lo bisa lakuin itu, hari-hari lo bakal berubah. Bukan karena lo jadi Superman, tapi karena lo jadi orang yang tetap datang, meskipun berat. Yang paling dalam dari sebuah sistem adalah soal percaya. Percaya bahwa meskipun hari ini lo lagi nggak semangat, bahkan hanya melakukan hal kecil sekalipun, lo masih tetap berjalan di jalur yang benar. Sistem bukan tentang harus sempurna setiap hari, tapi tentang terus maju walau perlahan. Kadang hidup memang terasa berat, motivasi hilang entah kemana. Tapi percaya bahwa setiap langkah kecil yang lo ambil itu berharga, justru yang bikin lo tetap hidup dan bergerak. Percaya itu seperti pondasi tersembunyi yang kokoh, yang nguatin lo ketika segala sesuatu terasa berantakan. Orang yang sukses sejati bukanlah mereka yang nggak pernah mengalami malas atau kehilangan semangat. Mereka adalah orang-orang yang tetap kembali ke sistem yang mereka bangun, meskipun sedang lelah atau kehilangan mood. Mereka nggak terjebak dalam pikiran, hari ini gue nggak produktif, berarti gue gagal. Tapi mereka berpikir lebih dalam, oke, hari ini gue cuma bisa 10 menit, tapi gue tetap datang dan terus jalan. Komitmen kecil itu yang jadi pembeda. Meski terkadang tampak sepele, konsistensi itulah yang membentuk karakter, yang menjaga mereka tetap berada di jalur tujuan. Dari komitmen kecil yang gak pernah lo tinggalin itu, percaya diri mulai tumbuh secara perlahan. Percaya diri bukan berasal dari pencapaian besar yang instan, tapi dari setiap kali lo berhasil menepati janji kecil pada diri sendiri. Lo mulai yakin dengan proses yang lo jalani, dan lo tahu bahwa selama lo selalu hadir, sekecil apapun usaha yang lo kerjakan, hasilnya akan datang pada waktunya. Ini bukan soal hasil cepat, tapi soal mempercayai perjalanan yang kadang panjang dan berliku, tapi pasti bawa lo ke tujuan yang lo inginkan. Jadi, jangan nilai diri lo hanya dari seberapa semangat lo dalam menghadapi hari. Semangat bisa datang dan pergi, tapi yang penting adalah seberapa konsisten lo menjalani sistem yang lo punya. Ketika lo punya sistem yang kuat, motivasi bukan lagi sesuatu yang lo cari-cari dan gantungin setiap saat. Sebaliknya, lo punya kebiasaan yang melekat, percayaan yang nguatin, dan arah yang jelas buat kemana lo mau melangkah. Sistem itu bikin lo tahan banting, kuat melaju walau kondisi nggak ideal. Dan inilah kebebasan tertinggi yang bisa lo raih, kemampuan buat mulai dan terus bergerak meskipun lo nggak pengen. Kebebasan itu bukan soal punya waktu banyak atau energi melimpah, tapi soal punya komitmen ke diri sendiri yang nggak pernah pupus. Disitulah lo bebas dari ketergantungan sama motivasi yang naik turun dan bebas dari perasaan bersalah karena nggak sempurna. Lo bisa jalan terus, kuat terus, dan akhirnya mencapai apa yang lo impikan dengan cara yang manusiawi dan penuh keberanian. Jadi, jangan lawan malas dengan semangat, lawan dengan sistem. Karena sistem yang kecil, konsisten, dan manusiawi itu yang bikin perubahan beneran terjadi. Mulai sekarang, jangan salahin diri lo karena malas. Bangun sistem yang lebih kuat dari mood lo. Dan yang paling penting, perlakukan diri lo dengan baik. Karena lo bukan mesin, lo manusia. Yang butuh istirahat, yang butuh makna, yang butuh sistem yang gak keras sama diri sendiri. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar lo nggak ketinggalan konten kerikil kecil selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep moving, keep growing, dan semangat!